Haleluya. Shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita berjumpa lagi di TV Pantai Costa. Kita akan bahas poin penting. Doktrin Trinitas GPDI, kebenaran yang tak terbantahkan. Doktrin tentang Tritunggal atau Trinitas ini menjadi bahan pergulatan berabad-abad sejak abad pertama sampai abad mutakhir hari ini. Tidak pernah berhenti. Namun, Tritunggal adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Dan ini diyakini, dianut oleh Gereja Pantai Costa di Indonesia. Dan ini tertuang sebagai kredo dan pengakuan iman GPDI, yaitu pengakuan iman nomor 2 dari 17 pengakuan iman GPDI. Bunyinya seperti ini. Kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi seluruh warga GPDI, pendeta, pengajar, guru, gembala, penginjil sudah terikat dalam kredo dan atau pengakuan iman ini. Otomatis seluruh warga GPDI percaya ini. Dan memang di GPDI tidak ada pertentangan. Semuanya utuh, semuanya menerima dengan baik dan meyakini secara tepat dan benar. Dan ini adalah credo. Credo itu sendiri berasal dari bahasa Latin, atau credo itu berarti pengakuan iman, yang merupakan pernyataan dan pengakuan rangkuman suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin, kata credo berarti aku percaya. Nah, dalam bahasa Indonesia, istilah credo itu dipakai oleh Gereja Roma Katolik, sedangkan pengakuan iman dipakai oleh umat Protestan, Gereja Ortodoks Timur, dan juga gereja-gereja Pantai Costa. Nah, Tritunggal itu kita perlu pahami seperti ini. Tritunggal atau Trinitas, kata Latin itu berarti, secara harafiah berarti 3 serangkai. Dari kata trinus, rangkap 3, menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipostasis yang sehakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi, esensi atau kodrat, homoousios. Dalam konteks ini, kodrat apa dia, sedangkan pribadi itu adalah siapa dia. Tritunggal itu berarti 3 pribadi dalam satu Allah, di dalam satu esensi diri Allah. Ada 3 pribadi yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir sebagai atribut dasar. Juga Allah itu maha kasih, maha setia, maha adil, maha suci, dan maha benar sebagai atribut moral. Apa itu Trinitas? Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus, maha setia, maha indah, maha baik, maha luar biasa, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Itu adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu atau esa, namun terdiri dari 3 pribadi. Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Putra, pribadi kedua, Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Nah, itu adalah iman utama Kristen yang tidak boleh tergoyahkan. Kemudian, orang berpikir dan mulai merancang, mulai membuat argumentasi, dan lain sebagainya. Saya ingin mengutip kata-kata Santo Agustinus, mengatakan, kalau engkau memahaminya, itu tentang Tuhan, ia bukan lagi Allah. Apalah kita manusia dengan otak kita yang kecil ini mampu memahami Tuhan secara sempurna.
otak kita terbatas untuk menampung tentang semua mengenai Allah. Kita sangat terbatas, sangat terbatas. Kalau kita tuntas belajar tentang Allah, mengerti tentang Allah dan isi surga, dia bukan Allah lagi. Engkau yang sudah menjadi Allah. Tetapi landasan pikir dari GPDI tentang ini, semua bersumber dari Alkitab, dari firman Allah. Jadi rumusan-rumusan, konsep-konsep, pemahaman GPDI tentang Allah Tritunggal bersumber sepenuhnya dari Alkitab. Nah, Trinitas itu bukan triteisme. Orang kadang-kadang berpikir bahwa orang yang percaya Tritunggal percaya tiga Allah. Salah besar. Pemaham, penganut, dan yang percaya pada Tritunggal sama sekali tidak terkait dengan triteisme. Hendaklah para penuduh yang menganggap orang yang memahami gereja yang meyakini Tritunggal itu percaya triteisme. Salah. Trinitas itu juga bukan monoteisme, tapi percaya Allah itu esa. Dan ini mempunyai argumentasi sendiri yang kita akan bahas. Trinitas itu satu dalam esensi dan keberadaannya. Trinitas itu Allah esa dalam tiga pribadi yang sehakikat, setara, dalam kemahakuasaan, kemahahadiran, dan kemahatauan. Nah, dia maha hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ketiga pribadi Allah masing-masing ilahi yang utuh, semuanya memiliki esensi ilahi yang sama dan seutuhnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Keilahian ketiga pribadi itu tertuang dan berdasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagi mereka yang percaya Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup seutuhnya. Nah, saya akan menampilkan tentang argumentasi biblika dan historikal tentang mengenai kebenaran Allah Tritunggal dalam 15 poin ini. Pertama, Elohim. Kedua, musyawarah Allah. Tiga, teopani. Keempat, ekat. Kelima, fakta Tritunggal dalam Injil. 6, Tritunggal kaitannya dengan Yesus. 7, Tritunggal dalam pengajaran Rasul-Rasul. 8, pengumuman para serafim. 9, Tritunggal di surga. 10, Tritunggal itu sudah ada dan diajarkan dan dipakai sebelum konsili-konsili. 11, ajaran-ajaran penentang Tritunggal prakonsili. 12, konsili Nikea. 13, gereja dan aliran penentang Trinitas. 14, bidat anti Trinitas dari masa ke masa. Yang terakhir, kesimpulan. Kita mulai yang pertama. Elohim. Baik. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Eloah. Sedangkan El adalah bentuk konstruksi dari Eloah. Kemudian kata Elohim itu muncul 2600 kali dalam Alkitab Tanakh Perjanjian Lama. Jadi banyak sekali kata Elohim itu muncul. Betul, kadang-kadang kata Elohim itu dipergunakan untuk hakim-hakim, untuk raja, dan untuk dewa-dewa di zaman itu. Tetapi secara spesifik, kata Elohim itu muncul pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan kita akan melihat itu dengan jelas. Nah, Elohim itu mempunyai arti Allah pencipta alam semesta. Elohim itu Allah Raja semesta. Elohim itu Allah sang hakim. Elohim itu Allah sang penguasa. Elohim itu adalah Allah pengasih dan penyayang. Elohim itu Allah yang setia. Elohim nama bagi Allah, Allah semesta alam, Allah Israel, Allah dari keturunan Abraham.
Elohim itu Allah yang esa, Allah yang esa. Tapi kita harus merujuk pada konsep dasar ketika kata Elohim itu muncul pertama kali dalam Alkitab. Ini akan sangat manis, akan sangat soft sekali, sangat empuk sekali, mudah dipahami ini. Kita baca ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini kata Elohim muncul pertama kali. Nah, kita punya argumentasi di sini. Penulis buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah Nabi Musa. Itu para teolog sepakat. Saya percaya sepenuhnya penulis Kejadian adalah Nabi Musa. Bagaimana caranya? Itu adalah inspirasi Tuhan atasnya. Dan pewahyuan Tuhan atasnya. Maka dia menulis kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian adalah produk Tuhan kepada Musa. Dan Musa menulisnya sebagai seorang pakar, ahli di bidangnya. Mengapa saya sebut ahli? Karena dia mesti menggunakan kata Elohim. Nah, tentu saja dia tidak akan salah, tidak mungkin salah menulis kata Elohim. Jangan ada keraguan tentang kemampuan teologi Musa. Musa adalah seorang ahli teknik jebolan Mesir, ahli irigasi jebolan Mesir, ahli strategi perang jebolan Mesir. Karena dia itu pangeran Mesir yang mendapatkan pendidikan terbaik dan calon Firaun. Jadi dia seorang yang sangat cerdas. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Musa adalah pakar teologi Mesir. Lulusan teologi terbaik Mesir. Jadi dia tahu betul apa itu dewa Ra, dewi Iris di Mesir, dan tahu paganisme Mesir, tahu politeisme Mesir, ngerti sekali tentang dewa-dewa Mesir. Tentu saja dia akan cakap, begitu cerdas untuk memilah dewa-dewa Mesir, politeisme Mesir, dengan Allah yang dia tulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, yang dia tulis dalam Kejadian 1 ayat 1 ialah Elohim. Kata Elohim. Nah, baik. Kata Elohim itu sendiri adalah bentuk plural dari kata Allah. Elohim adalah bentuk plural dari kata Allah. Jadi Elohim itu adalah Allah jamak. Saya terjemahkan Allah Elohim itu adalah Allah Tritunggal. Musa mengambil kata Elohim itu menunjuk kepada Allah plural. Bukan satu Allah, tapi Allah jamak. Musa kental sekali dengan pengetahuan ilahi. Ia sudah pernah bercakap-cakap dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Musa pernah mendapat 10 firman dan gambar tabernakel di atas Gunung Sinai. Kalau Anda dan kita meragukan kepakaran teologi daripada Musa, itu salah besar. Saya berani memberikan pengumuman bahwa semua profesor teologi di seluruh dunia tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan Musa. Nggak ada apa-apanya. Walaupun dia sudah belajar puluhan tahun di dunia teologi dari aliran mana saja. Apakah dari aliran Pentekostal, Presbyterian, Ortodoks, bahkan liberal, ya, neokontemporer. Kemampuan teologi orang itu
tidak seujung kuku daripada Musa. Saya lebih nurut, saya lebih konsisten mengikuti ajaran yang dipaparkan oleh Musa daripada ahli teologi manapun di seluruh dunia. Dan GPDI secara murni dan jelas menganut Allah Elohim itu adalah Allah plural, Allah jamak, atau Allah Tritunggal. Itu kredo dan itu kebenaran yang tak terbantahkan. Nah, untuk itu kita akan melihat argumentasi bahwa Allah Bapa pencipta, Allah Anak pencipta, dan Allah Roh Kudus itu pencipta. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat nomor 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian selanjutnya penciptaan terjadi oleh firman. Dalam masa-masa waktu dan saat penciptaan itu terlibat Allah, Roh, Firman. Itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita sekarang melihat dan komparasikan itu dengan ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Allah pencipta. Kejadian 1 ayat 1 kita compare dengan Wahyu pasal 4 ayat 11, baca di situ bahwa Bapa, Tuhan itu pencipta. Kemudian Tuhan Yesus pencipta. Dalam Kejadian 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Di situ jelas dikatakan bahwa Yesus itu pencipta alam semesta. Kemudian Roh Kudus mencipta. Kejadian 1 ayat 2, kita compare dengan Ayub 26 ayat 13. Jelas di sini bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam Kejadian pasal 1 sebagai pencipta, kemudian disahkan atau sangat jelas dikukuhkan dalam laporan Alkitab yang ada dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus pencipta. Di mana lagi? Apa pula konsep penolakan terhadap Allah Tritunggal? Soal nama Trinitas nggak ada dalam Alkitab. Ya benar Pak, nggak ada Trinitas dalam Alkitab. Tetapi faktanya ada. Ini adalah istilah teologia yang dirumuskan untuk memudahkan pemahaman Kristiani. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada nomor 2, musyawarah Allah. Fakta-fakta tentang musyawarah ini itu mematenkan, memperkuat ajaran Tritunggal sebagai kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. Nah, fakta ini kita akan lihat sebanyak 5 kali dalam Alkitab bahwa ada musyawarah Allah. Ingat ya, mari kita mulai. Musyawarah Allah pada penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26 tercatat di situ. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada 2 kali digunakan kata kita di situ. Itu seharusnya membuka pemahaman kita tentang Allah itu Tritunggal. Mungkin saja ada yang berkata bahwa Tuhan bermusyawarah dengan malaikat. Tuhan bermusyawarah dengan penduduk-penduduk surga lainnya. Itu sama sekali menghina Allah dan mengabaikan tentang atribut dasar Allah yang adalah maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Jika dia bermusyawarah dengan para malaikat, dia bukan Allah lagi, karena dia sedang meminta pendapat malaikat. Malaikat itu kan cuma ciptaan, nanti kita akan sentil lagi. Tapi kita akan lihat di sini dulu menurut bahasa aslinya.
Pengertian menurut gambar dan rupa kita dalam bahasa Ibrani. Menurut gambar dalam bahasa Ibrani adalah Betzal menu. Sedangkan rupa kita itu titik bahas kita ya, titik bahas kita. Rupa kita adalah kit mutenu. Kata kit mutenu ini berasal dari kata demut. Kata demut itu berarti rupa, model, atau gambar. Sedangkan kata awal, ki di awal kata berarti seperti orang pertama plural. Jadi ini adalah linguistik bahasa, baik secara fonetik, ini berarti ki. Yang ngomong ini adalah orang pertama plural. Orang pertama plural. Saya ulangi. Sedangkan kata nuh itu kitmu tenu, kata nuh itu kami atau kita. Jadi ini berarti kitmu tenu berarti seperti rupa kita. Seperti rupa kita. Kita di sini berarti Elohim. Elohim. Nah, kemudian muncul argumentasi. Ada tiga argumentasi itu satu begini. Tuhan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kalau dia berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, baiklah saya jadikan manusia sesuai dengan rupa saya. Dia tidak menggunakan kata saya. Jadi ini jelas keliru. Menunjukkan bahwa Allah itu jamak atau Tritunggal. Argumentasi berikut berkata, dia sedang mengajak malaikat dan membuat rapat dengan malaikat. Baiklah kita. Kalau dia mengajak malaikat untuk melakukan musyawarah dan rapat, jelas dia bukan Allah lagi. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh malaikat, karena malaikat itu adalah ciptaan Allah. Nah, kita tahu bahwa malaikat elit di surga, 4 zat yang hidup, itu dia bermuka lembu, bermuka raja wali, bermuka singa. Ada 4 kan? Yang pertama bermuka lembu, kedua bermuka singa, yang ketiga bermuka raja wali atau burung nasar, dan yang keempat bermuka manusia. Nah, kalau Tuhan mengajak baiklah kita membuat manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, kalau yang diajak ini 4 zat yang hidup seperti yang tercatat dalam Yesaya pasal 6 dan Wahyu pasal 5, 6, dan 7, maka masakan manusia itu seperti lembu? Kan enggak. Masakan manusia itu seperti raja wali wajahnya? Kan bukan. Masakan manusia itu seperti singa mukanya? Apa jadinya? Fakta ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi model kita, rupa kita seperti rupa Tuhan. Wajah, tangan, kaki, dan semuanya. Jadi jelas argumentasi yang berkata bahwa malaikat itu diajak oleh Tuhan untuk membuat manusia salah besar. Yang benar, musyawarah ini adalah musyawarah kealahan. Nah, B, itu kemudian muncul dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Ini juga menjadi bahan pergumulan pentingnya, akan kita bahas dalam poin berikutnya. Kata kita muncul yang ketiga kali dalam Alkitab yang menyebut tentang Tuhan. Kemudian C, musyawarah Allah saat mengacaukan bahasa dan budaya manusia. Kisah ini tentang city state yang dibangun oleh Nimrod sebagai pemuja dewa matahari dan dewi bulan, dewi Semiramis, dan melihat gejala yang tidak sehat, pemujaan kepada dewa-dewa dan manusia ingin membangun kekuatan untuk menumbangkan Allah dengan membangun menara langit, maka
Alkitab catat dalam Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan turun tangan dengan kata kita untuk mengacaukan bahasa manusia. Kembali kita temukan tentang Tritunggal di sini. Berikut, kita tengok di sini Tuhan mengajak siapa untuk menuntaskan kembali konsep ini bahwa kata kita itu menunjuk kepada Elohim atau Tritunggal. Tuhan berbicara kepada siapa? Yang pertama, Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Abaikan itu nggak benar. Kalau dia menggunakan kata, baiklah saya menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa saya, nah itu baru konsep ini benar. Jadi kita abaikan, ini salah ya. Kemudian Tuhan berbicara kepada para malaikat. Nggak mungkin lah ya, dia bisa dengan Mikael, Jibrail, atau seluruh penduduk surga lainnya untuk memutuskan sebuah keputusan penting dalam bentuk penciptaan. Salah, nggak mungkin. Allah turun derajat dong. Tuhan turun derajat. Dia bukan Allah lagi, karena dia meminta pendapat manusia. Maksudnya meminta pendapat malaikat, nggak mungkin lah itu. Jadi yang jelas, Tuhan berbicara kepada Yesus Sang Putra dan kepada Roh Kudus yang ajaib. Jadi ini adalah kesepakatan Tritunggal. Nah, untuk dapat memperkokoh dan mempertegas doktrin dan konsep Tritunggal ini, kita akan lihat 3 musyawarah yang lain dengan poin D, E, dan F. Musyawarah Allah yang tercatat dalam Ayub 15 ayat 8. Baca ya. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Kata-kata Elifas ini dalam percakapan dengan Ayub, Sofar, Bildad, digunakan kata penting di sini, the secret of God. Ya, musyawarah Allah. Nah, kata yang dipergunakan di situ dalam bahasa Ibrani sangat jelas sekali membuka cakrawala berpikir teologi. Ditulis kata Sot Eloah. Kata Sot itu artinya dewan, majelis, musyawarah, dan konsultasi rahasia Allah. Terungkap atas ilham roh kepada tokoh penting Alkitab ini, bahwa di surga terjadi musyawarah, ya, musyawarah, konsultasi yang sangat rahasia. Nah, kalau atas ilham roh, tokoh penting Alkitab mencatat tentang ada musyawarah Allah, itu sangat menjelaskan tentang keberadaan, eksistensi, dan kebenaran Tritunggal. Nah, untuk memperkuat itu, kita akan lihat ayat yang ditulis oleh Yeremia dalam Yeremia 23 ayat 18. Bunyinya begini, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarat Tuhan? Oh coba, sehingga memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, saudara-saudara, kembali kita temukan kata dewan musyawarah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini memukul para anti Tritunggal. Kalau di surga ada musyawarah Tuhan, nah mungkin lah dia bermusyawarah dengan Serafim, Mikael, Jibrail, atau malaikat-malaikat di surga. Tentu saja dia bermusyawarah secara ilahi, secara kealahan dengan sesama Allah, gitu. Begitu kalau saya sederhanakan kata-katanya. Kata itu dalam bahasa Inggris disebut Council of the Lord.
Dan masih juga kita temukan kata Ibrani yang sama, sot, dewan, musyawarah Allah, majelis musyawarah Allah, musyawarah konsultasi rahasia Allah. Jadi sangat beralasan dan sangat kuat paham yang dianut oleh gereja-gereja mengenai Tritunggal. Sangat loh. Nah, kemudian untuk menutup tentang musyawarah Allah ini, yang sangat menekankan, mempertegas tentang konsep Tritunggal adalah dalam Yeremia 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Di situ ditulis dalam bahasa Inggris, in my council. Juga ditemukan kata sot, dewan, majelis, musyawarah, konsultasi, rahasia Allah. 6 ayat Alkitab ini sangat-sangat memperjelas, menolak ajaran lain dan mengadopsi ajaran Tritunggal itu sangat biblika dan sangat Alkitab. Jadi Elohim itu Tritunggal. Pencipta langit, bumi, dan isinya Tritunggal. Pencipta manusia Tritunggal. Rapat-rapat kealahan, musyawarah kealahan menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, untuk itu kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, untuk mempertegas dan memperkuat ajaran Tritunggal. Teofani atau teofania. Teofani adalah suatu istilah dalam ilmu teologi yang berasal dari bahasa Yunani, teofania. Teofania itu berasal dari dua kata, theos dan panero. Dan itu berarti penampakan-penampakan Tuhan. Penampakan-penampakan Tuhan, manifestasi Tuhan di dalam perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian lama, peristiwa teofani itu terjadi dalam 3 wujud atau 4 wujud. Yang pertama, dia datang dalam bentuk malaikat. Itu kisah pernah terjadi ketika Tuhan mengunjungi Abraham. Kedua, dalam wujud manusia ketika Tuhan tampil dalam bentuk panglima bala tentara Allah. Kemudian dia tampil dalam wujud benda, yaitu semak belukar, tiang awan dan tiang api untuk menuntun orang-orang Israel. Kita baca ayat indah dalam Kisah Rasul 7 ayat 2. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi Tuhan hadir muncul kepada orang-orangnya, nabi-nabinya dalam bentuk wujud tertentu untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang Elohim, dan sebutan yang saya gunakan adalah plural. Nah, memperjelas, kita lihat teofani dalam perjanjian lama, bukti-bukti mengenai Tritunggal. Dia hadir dengan malak Jehovah. Kepada Hagar, Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kepada Abraham di Mamre, Kejadian 18 ayat 1 sampai 13. Kepada Abraham di Bukit Moria, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepada Yakub, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kepada Musa di semak belukar, di semak duri, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Kepada Musa di Gunung Sinai, Keluaran 19 sampai 31. Kepada Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Kepada Manoah dan istrinya, Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Tuhan hadir, muncul pada hamba-hambanya dengan berbagai macam bentuk. Ini mempertegas dan memperkuat konsep Tritunggal. Nah, nomor 4, ecat. Gitu. Nah, kata ecat itu dalam Ulangan 6 ayat 4, ini paling penting. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini menjadi bahan pertentangan. Ada orang berkata ini one,
absolute. Absolute one. Satu itu adalah absolute satu. Nah, konsep yang meyakini bahwa Allah itu Tritunggal, konsep esa itu unity, plural, tidak tunggal, tetapi jamak. Nah, kita akan coba bersama-sama lihat konsep Allah yang esa tidak ada yang seperti dia. Ini menjadi dasar teologi Tritunggal di dalam pengertian sifat Allah yang transcender. Artinya dia lain daripada lain dan dia melampaui segala sesuatu. Kudus, suci, indah, luar biasa. Dia mutlak, nomor 2. Artinya hanya ada satu-satunya dan tidak ada yang dapat melampaui dia. Dia sempurna. Allah itu paling puncak, paling hebat dan dahsyat. Dan Allah itu kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, konsep echad ini kita lihat muncul juga dalam Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ini konsep penciptaan. Allah yang esa digunakan oleh Maleakhi. Nah, kita lihat dalam bahasa Sanskerta, gamblang sekali, jelas sekali membedakan antara esa dan eka. Esa dalam bahasa Sanskerta adalah satu dalam arti kesatuan. Satu dalam arti kesatuan atau unity. Memiliki makna jamak atau plural. Sedangkan bahasa Sanskerta untuk satu eka. Nah, kata eka ini tunggal, absolut. Dalam kitab suci pun hal yang sama sebenarnya terjadi. Kitab suci atau firman Allah memberikan perbedaan makna yang satu, itu dalam arti tunggal dan jamak. Firman Tuhan menggunakan kata ehad dan yahid. Itu bahasa Ibrani, ehad dan yahid. Posisi ini sama pengertiannya dengan ahad dan wahid dalam bahasa Arab. Ahad itu satu unit atau satu kesatuan, jamak, wahid itu tunggal. Nah, mari kita lihat. Ehad atau ahad adalah kesatuan dari yang jamak. Itu berarti esa. Itu berarti esa. Kesatuan yang kompleks. Kesatuan yang kompleks. Gitu. Istilah yahid atau wahid, yahid dalam bahasa Ibrani, wahid dalam bahasa Arab, berarti satu-satunya atau tunggal. Satu yang absolut, hanya satu. Kalau ehad itu plural, satu dalam kesatuan. Kalau yahid, satu absolut, tunggal. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pamungkasnya adalah Yesus, menyebut esa. Jelas, sangat jelas. Nah, kemudian kita lihat nomor 5, fakta Tritunggal dalam Injil. Nah, kita lihat ya, fakta-fakta Tritunggal dalam Injil penting sekali untuk kita simak dan yakin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di situ kita ketemukan Allah dan juga firman. Allah pencipta, firman juga pencipta. Kita temukan fakta Tritunggal dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian kita lihat nomor 2, pernyataan Yesus. Ia menunjukkan persatuan yang tidak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Coba perhatikan. Ada pribadi Bapa, ada pribadi anak.
Kembali kita melihat sangat jelas pendekatan Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Kemudian kita lihat nomor 3, doa Yesus. Dia berdoa kepada Bapa agar semua murid-muridnya menjadi satu sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Nah, demikian Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Kembali kita melihat ada Bapa, ada Anak. Konsep Trinitas jelas ada. Kemudian nomor 4, Yesus dan penciptaan. Ia menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda, firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika dia bukan Allah. Baca Yohanes 17 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus pencipta. Kalau dia bukan Allah, dia tidak mencipta. Dia jelas, benar, sungguh bahwa Yesus adalah Allah. Nomor 5, Yesus dan Roh Kudus. Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikan kepadanya kepada murid-muridnya. Dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 16, Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak, orang-orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Perhatikan, dalam peristiwa ini Yesus berdoa di Allah. Roh Kudus memenuhi Yesus, ada pada Yesus. Roh Kudus itu Allah. Dan berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu Allah. Jadi ada Tritunggal. Tritunggal. Jadi serangan-serangan yang ditujukan kepada pemaham Tritunggal adalah sangat tidak beralasan. Nomor 6, Yesus dan Bapa adalah satu. Filipus berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa itu, dan itu cukup untuk kami." Yesus berkata kepadanya, "Aku sudah begitu lama bersamamu, tapi engkau belum mengenal aku, Filipus? Ia yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Lalu bagaimana engkau berkata, tunjukkan kepada kami Bapa itu? Tidakkah engkau percaya bahwa aku dan di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang aku katakan kepadamu bukan kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu." Bapa dan Anak itu satu. Berarti ada konsep Tritunggal di sana. Nah, untuk mempertegas kita lihat nomor 6. Tritunggal kaitannya dengan Yesus. Nah, nomor 1, dalam pembaptisan, Matius 3 ayat 16 sampai 17, ini sangat umum, semua kita tahu. Dan ini bagian dari kekuatan pemaham Tritunggal yang tak mungkin terbantahkan sama sekali. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus, satu. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus, dua, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." 3. Dalam proses pelaksanaan kebenaran yang sangat hakiki, kebenaran yang sangat mutlak, yaitu pembaptisan, Yesus dibaptis. Oknum Allah. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Oknum Allah muncul. Dan kemudian terdengar suara dari surga. Itu Bapa. Oknum ketiga itu hadir. Jadi di awal pelayanan Yesus dibaptis, Tritunggal itu ada. Dari mana pula penolakan terhadap Tritunggal? Nah, kemudian itu di-compare dalam Markus 1 ayat 10 sampai 11. Saya baca ya. Pada saat ia keluar dari air, langsung ia melihat langit terkoyak
dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamu lah aku berkenan. Jadi dua penulis kitab Injil memberikan kesaksian tentang Tritunggal pada saat Yesus dibaptiskan. Nomor 2, Lukas 10 ayat 21, saya sudah sentil tadi. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Muncul Yesus atau anak dan Roh Kudus. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ada sebutan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kita tengok sangat jelas di sini kan, muncul Tritunggal. Tritunggal. Nah, dan yang terakhir, ini adalah the Great Commission. Perintah agung. Ini merupakan komando agung. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas sekali, komando agung Yesus dalam pembaptisan itu muncul harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sangat jelas Yesus mengajarkan Tritunggal. Waktu Yesus dibaptis juga muncul Tritunggal. Pada waktu Yesus mengajarkan baptisan juga muncul Tritunggal. Jadi kalau ada anggapan, pandangan, tuduhan, serbuan, penghinaan bahwa pemaham Tritunggal itu salah, siapa yang salah? Saya balikan kepada yang punya argumen salah itu. Mereka lah yang salah. Yang benar, apa kata Alkitab? Nomor 7, Tritunggal dalam pengajaran rasul-rasul. Setelah Yesus memberikan penegasan, peneguhan, dan mengajarkan tentang Tritunggal secara langsung, kini kita melihat penjabarannya oleh para rasul di gereja mula-mula. Landasan ajaran kita adalah para rasul yang merupakan tokoh-tokoh penting yang belajar dari Yesus, yang bergaul dengan Roh Kudus, dan pelajaran mereka ini, ajaran mereka ini 100% benar. Tidak mungkin bisa dibantah. Sekalipun seorang ahli teologi yang paling mumpuni, paling hebat di seluruh dunia. Mari kita lihat bersama-sama. Selanjutnya kita akan melihat pengajaran dari rasul-rasul yang menyatakan tentang pengajaran Tritunggal yang tentu saja mereka adopsi dan terima dari Yesus Kristus, yang mengajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tritunggal secara jelas. Kita akan mulai dengan seorang yang merupakan syahid pertama di dalam gereja mula-mula, Stefanus. Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, satu, dengar, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus, nomor 2, berdiri di sebelah kanan Allah. Kesaksian dari Stefanus itu 100% benar. Dia penuh dengan Roh Kudus, oknum pertama dari Roh Kudus, pribadi pertama dari Roh Kudus. Dia melihat, dia yang berdiri di sebelah kanan Allah, itu merupakan pribadi kedua dari Allah. Dan dia melihat Allah, pribadi ketiga dari Allah. Stefanus memberikan kesaksian yang asli ini. Bagaimana itu bisa dibantah? Oke. Nomor 2, Petrus belajar dari Maha Guru, Yesus Kristus namanya. Dia lulusan sekolah Yesus, perguruan tinggi teologi Yesus, non-stop 3,5 tahun. Mari kita lihat apa kata Petrus. Kisah 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea,
sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Satu, bagaimana Allah mengurapi dia, Allah. Dua, mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Petrus berhasil merumuskan tentang Tritunggal dalam sebuah pernyataan, dan kita teruskan dalam ucapan tulisan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, satu, dan dikuduskan oleh Roh, dua, supaya taat kepada Yesus Kristus, tiga, menerima percikan darahnya. Kiranya kasih dan karunia sejahtera makin melimpah atas kita. Petrus aja secara gamblang dan jelas dalam 2 ayat ini memberi kita pengertian tentang Tritunggal. Bagaimana mungkin ada orang di sana yang tidak yakin dan menolak, bahkan kuku, bahkan serangannya tajam. Ini serangan membabi buta, sangat membabi buta. Dengan pula menyampaikan beberapa ayat lain. Coba kita compare seluruh Alkitab dan kita kemudian gabungkan, kita akan temukan fakta dan kebenaran yang sangat indah ini. Lanjut, Paulus. Siapa yang nggak kenal dengan Paulus? Sangat paham, mengerti total tentang rumusan-rumusan teologia dari A sampai Z, teologia Taurat, teologia Yahudi. Dia paham apa itu Tanakh. Dia lulusan terbaik. Sang guru Gamaliel paling pintar nih, cerdasnya orang ini. Tapi mari kita lihat kesaksian Paulus tentang Tritunggal. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Dia pelayan Yesus Kristus, dan supaya diterima oleh Allah, dan kemudian disucikan oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus membuat penjabaran yang sangat jelas tentang Tritunggal dari ayat ini. Kita lengkapi lagi di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, satu, dan oleh kasih Allah, dua, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita temukan Tritunggal dalam ajaran Paulus pada jemaat Korintus. Belum cukup? Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, Roh kekudusan, satu. Dan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, itu Yesus, bahwa ia adalah anak Allah berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah, Tritunggal muncul dalam konsep ayat ini oleh Rasul Paulus. Belum cukup? 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dua, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tritunggal, 4 ayat. Dari profesor teologi yang bernama Paulus, penulis kitab suci, menjelaskan tentang Tritunggal. Apa pula coretan-coretan kecil dari jago-jago teologi sekarang yang menentang Tritunggal, atau ocehan-ocehan tak berguna daripada penentang-penentang Tritunggal. Dasarnya dari mana? Ini sangat lengkap. Sekarang kita ambil yang terakhir. Yohanes, murid yang bersandar di dada Yesus, yang paling dekat dengan Yesus, yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Apa katanya tentang Tritunggal? 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian kita mengenal Roh Allah sebagai roh yang mengaku. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Coba lihat, konsep Tritunggal ada. Demikian kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang, dua,
sebagai manusia berasal dari Allah. Rasul-rasul saja membuat penegasan yang sangat konkret tentang Tritunggal. Belum cukup, kita lihat lagi ayat Alkitab. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Tegas sekali ya, bahwa roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah roh antikristus. Roh antikristus. Yesus itu Tuhan. Jelas juga yang tidak mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan, itu roh antikristus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal, adalah Tuhan. Yang mengaku itu bukan roh antikristus. Nah, nomor 8. Tritunggal dalam pujian serafim. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang di ujung jubahnya menyentuh bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap untuk dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, atau Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tritunggal. Kemudian terjadi hal yang sama dalam Wahyu pasal 4 ayat 6, ayat 8. 6 sampai 8, saya baca ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Kudus, 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 Dia yang dari dulu kala, kini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan ada di setiap saat dan waktu. Dia adalah Allah Tritunggal. Untuk menutup ini kita lihat Tritunggal di surga. Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Coba perhatikan baik-baik. Dalam Wahyu 5 ayat 6, ini di surga. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Itu Yesus. Seperti disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dia menggunakan kata 7 roh Allah. Ya. Roh Kudus. Kemudian, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di takhta, Dia duduk di takhta, di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Di surga ada fakta penglihatan dari Yohanes bahwa di surga ada Tritunggal. Bagaimana mungkin di bumi kita orang-orangnya, umat-umatnya, pendeta-pendeta yang belajar Alkitab gak ngerti ini? Coba, bagaimana mungkin tidak bisa mengerti ini? Di surga aja ada Tritunggal. Mereka istilahkan selalu, di dalam Alkitab nggak ada Tritunggal. Ya betul, nggak ada Tritunggal. Itu istilah teologia yang dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk menegaskan dalam satu kata bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh. Itulah yang kita puja dan hormati dan kita yakini. Iya, Tritunggal itu adalah istilah teologi yang dipakai untuk memudahkan kita mengerti tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, 10. Tritunggal sudah dipakai dan diajarkan sebelum atau prakonsili-konsili. Jadi sejarah Trinitas itu sudah sangat jelas dipakai oleh para rasul, dipakai oleh Yesus Kristus, dan dipakai oleh bapak-bapak gereja. Nah, untuk memperjelas kita lihat bahwa itu sudah dipakai oleh
Santo Paus Clement pada tahun 88 sampai 99 dipakai oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Kemudian dipakai oleh Santo Polikarpus tahun 69 sampai 55. Santo Athenagoras 133 190. Aristides sang filsuf tahun 90 sampai 50 Masehi. 6. Santo Irenaeus sudah dipakai di sana. Kita kutip perkataannya. Sebab bersama Dia Allah Bapa selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu putranya dan Roh Kudus, yang dengannya dan di dalamnya Ia menciptakan segala sesuatu. Kepadanya Ia bersabda, marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Udah jelas. Kemudian lagi Santo Clement dari Alexandria 150 215. Santo Hippolytus 170 236. Santo Tertullian 160 240. Kita kutip ya, bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami, bukan seolah Bapa dan Putra, bukan seolah Tuhan, bukan Tuhan, ataupun Roh Kudus bukan Tuhan, tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya ketika Kristus datang, Ia dapat dikenali sebagai Allah, disebut Tuhan, sebab Ia adalah putra dari Dia yang adalah Allah dan Tuhan. Tertullian. Kemudian Origen. Kemudian Novatian 220 270. Selanjutnya Lactantius dalam The Epitome of the Divine Institute, dia bilang begini, ia telah menjadi baik putra di dalam roh dan putra manusia di dalam daging, yaitu baik Allah maupun manusia. Istilah-istilah itu sudah terpakai. Santo Athanasius, saya kutip, sebab putra ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Putra. Mereka itu satu, bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian, namun dianggap tetap satu atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda. Mereka adalah dua dalam arti Bapa adalah Bapa dan bukan Putra, demikian halnya dengan Putra. Itu terus seperti itu. Santo Agustinus, dia bilang dalam tulisannya dalam tahun 354-430, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama esensinya di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Jadi sudah jelas sebenarnya sebelum konsili itu sudah tegas sekali, sudah sangat tegas. Namun karena munculnya banyak bidat di aliran-aliran Kristen awal, sehingga diadakan yang namanya konsili. Apalagi tokoh seperti Arianisme dan paham seperti Arianisme dan Gnostisisme itu sangat gencar melakukan serangan. Sangat gencar melakukan serangan. Nah, kemudian nomor 11, ajaran penentang Tritunggal. Ajaran penentang Tritunggal ini banyak, seperti misalnya mereka-mereka itu menentang Roh Kudus, juga menentang Yesus. Itu adalah binitarianisme, dualisme, marcionisme, itu menentang Roh Kudus. Kemudian yang menentang Tritunggal yaitu adopsionisme, Arianisme, psilantronisme, ebionisme, Socinianisme, Photius, Unitarianisme, Gnostik, Modalisme, Sabellius. Itu adalah penentang-penentang Tritunggal. Ada juga Dekotisme, yang pandangan ini menyatakan bahwa Yesus hanya tampaknya menjadi manusia dan hanya terlihat untuk mati. Tetapi itu semua dipungkaskan dan diselesaikan dalam dua konsili yang sangat penting, yaitu konsili Nikea dan konsili Konstantinopel.
Nah, dua konsili ini, konsili yang berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai 9 Juni, lebih kurang 20 hari pada tahun 325, konsili yang diprakarsai oleh Raja Konstantin, mengumpulkan seluruh ahli-ahli teologi, duduk, bincang, rapat, berargumen, dan kemudian berhasil memutuskan untuk menemukan sebuah formula Tritunggal. Itu kemudian dikukuhkan kembali dalam konsili Oikomenes di Konstantinopel. Kalau konsili Nikea tahun 325, sedangkan konsili Konstantinopel itu berlangsung di bulan Mei sampai Juli, kurang lebih 2 bulan, tahun 381. Doktrin Trinitas kembali dipertegas untuk dapat mematikan akar-akar yang salah tentang Trinitas. Maka dibangunlah sebuah kerangka pikir yang dijadikan doktrin dasar gereja. Namun aliran-aliran itu kembali tumbuh kecil-kecil, dan itu tidak berarti. Kita perlu tahu bahwa sebenarnya ada 7 konsili. Konsili Nikea 325, konsili Konstantinopel 381, konsili Efesus 431, konsili Kalsedon 451, konsili Konstantinopel 2 553, konsili Konstantinopel 3 680 681, dan konsili Nikea 2 787. Kembali memang muncul ajaran-ajaran itu, tapi semuanya dipangkas supaya tidak tumbuh lagi. Namun hari-hari ini timbul lagi ya. Salah satu yang perlu kita tahu, triteisme itu penentang Tritunggal. Dan pemaham Tritunggal tidak setuju dengan triteisme. Atau Tritunggal itu bukan triteisme dan bukan juga monoteisme. Nah, kemudian kita lihat sekarang 12 aliran penentang Trinitas prakonsili. Ini kita perlu tahu, nomor 12, aliran penentang Trinitas prakonsili. Nomor 12 ya. Itu ada adopsionisme, monarkianisme, subordinasionisme, dan semuanya itu dipungkaskan, diselesaikan di 3 konsili. Nikea, Konstantinopel, Efesus. Semua itu diselesaikan dan sebenarnya sudah selesai. Namun non-trinitarianisme kembali diperbaharui oleh kaum Qatar pada abad ke-11 sampai 13. Gerakan Unitarian itu kembali muncul selama reformasi Protestan dalam abad pencerahan. Pada abad yang ke-18 dan dalam kelompok-kelompok yang timbul selama kebangunan besar kedua. Abad 19 kembali mulai muncul tuh. Nah, ini kita perkenalkan gereja dan aliran penentang Trinitas. Itu nomor 13. Ini yang pertama, gereja Yesus Kristus, orang-orang suci akhir zaman, Mormonisme. Saksi Yehova, Iglesia Ni Cristo, Christadelphian, Christian Science, Bible Student Association, Living Church of God, Pentakostalisme keesaan, Member Church of God International, Unitarian Universalist Christian Fellowship, Sang Jalan Internasional, The Church of God International, United Church of God. Ini aliran-aliran yang sempalan-sempalan bidat yang tumbuh, dan gereja aliran penentang Tritunggal. Ini untuk pengelompokan Kristen modern. American Unitarian Conference, Asosiasi Siswa-siswa Alkitab. Kemudian yang tadi saya sudah sebut, Christadelphian Church of God General Conference. Dan kemudian saksi-saksi Yehova, orang-orang suci akhir zaman, Members Church of God. Kemudian denominasi-denominasi dalam tradisi Sabatarian, Swedenborgianisme, Unitarian Christian Association, Unitarian Universalist Christian Fellowship. Dan ini
yang tumbuh, termasuk jemaat Unitarian. Itu adalah penentang-penentang yang hadir, yang coba melumpuhkan, tapi nggak bisa. Karena pemaham dari Tritunggal ini adalah gereja-gereja besar, seperti Episkopal, Anglikan, Presbyterian, Katolik, Ortodoks, juga gereja Koptik, gereja tua di Mesir, dan gereja-gereja Pantekosta. Nah, kita tengok sekarang untuk menutup ini bidat-bidat anti trinitas dari masa ke masa. Itu nomor 14. Ini ada 16 bidat yang muncul yang kita perlu ketahui untuk jangan diulangi kembali. 1. Arianisme. 2. Subordinasionisme. 3. Pneumatomasianisme. 4. Nestorianisme. 5. Deketisme. 6. Apolinarisme. 7. Monofisisme. 8. Monoenergisme. 9. Monoteletisme. 10. Euticianisme. 11. Modalisme, stabilisme, oneness, gitu. 11. Patripasionisme. 13. Adoptionisme. 14. Monarkianisme. Dan kemudian 15. Chapter 16. Yakobit. Nah, sekarang kesimpulan. Tritunggal adalah satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Dikonfirmasi dari Kejadian sampai Wahyu, diajarkan oleh nabi-nabi, diajarkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh rasul-rasul. Jadi ini adalah doktrin Alkitab yang benar. Kita hanya mengikutinya. Puji Tuhan. Berbahagialah kita, warga GPDI, karena kita menganut secara pasti tentang Tritunggal sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.